Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syarani Amri dengan NIM D1121002 kelas A Agribisnis. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan kewajiban saya sebagai mahasiswa dengan mata kuliah metil atau metodologi penelitian. Adapun soal atau yang diinginkan oleh tugas metil ini yaitu mereview skripsi yang ada di jurusan agribisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview skripsi kakak saya, ya kakak kita di jurusan yaitu Kak Suyanti Indramayu dengan NIM D1A1 17361. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, mari simak video berikutnya. Baik, pada review skripsi kali ini saya ingin mereview skripsi dari senior agribisnis angkatan 17 yaitu Suyanti Indramayu. Adapun judul dari skripsi Suyanti ini yaitu strategi pengembangan tanaman kedelai di Desa Kasimpajaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat. Yang pertama yang ingin saya review dari skripsi ini yaitu judul. Kelebihan yang saya dapat dari judul ini sudah sesuai dengan panduan skripsi di agribisnis, yaitu disajikan dengan singkat, padat, dan jelas. Tetapi ada kelemahan yang berada dalam judul ini, yaitu penambahan nama Latin dari tanaman kedelai ini. Misalnya, strategi pengembangan tanaman kedelai, tanda kutip, Glycine max. Nah, seharusnya ada nama Latin pada setelah kata kedelai ini. Kemudian yang ingin saya skripsi yaitu abstraknya. Nah, pada abstrak ini sudah sangat sesuai dengan panduan skripsi di agribisnis, yaitu penulis ini telah menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi strategi dalam pengembangan kedelai di Desa Kasimpajaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat. Serta di abstrak ini juga telah menjelaskan hasil produksi kedelai yang diketahui oleh responden yang jelas. Kemudian menjelaskan jenis analisis apa yang dipakai penelitian. Yang intinya dalam abstrak ini tidak ada kelemahan karena sudah sangat sesuai dengan panduan skripsi di agribisnis. Kemudian kita melangkah ke bab 1. Pada bab 1 ini sampai dari latar belakang sampai tujuan dan kegunaan, saya menangkap kelebihan, yaitu pada pendahuluan ini sudah sangat sesuai dengan panduan skripsi agribisnis, yaitu pada paragraf pertama itu kita membahas yang umum dulu, kemudian membahas ke hal yang inti. Lalu pada penulisan skripsi ini sudah memiliki lebih dari 4 baris dalam satu paragraf. Lalu pada paragraf terakhir juga membahas tentang permasalahan yang ada di skripsi ini. Kemudian pada rumusan masalah ini pada rumusan masalah ini itu
penulis telah merumuskan inti-inti permasalahan yang akan diteliti dengan baik. Jadi pada rumusan ini sudah sangat sesuai dengan panduan skripsi. Kemudian pada tujuan-tujuannya juga sudah sangat jelas dan sehingga pembaca itu mengetahui dengan jelas tujuan-tujuan apa yang bisa kita ketahui dalam skripsi ini. Namun pada kekurangan pada bab 1 ini ada sedikit kekurangan, yaitu pada manfaat dan tujuan. Sesuai dengan panduan skripsi agribisnis, harusnya pada 1.3 ini tujuan dan kegunaan penelitian ini tidak dipoinkan, tetapi diparagrafkan. Ini dan pada penulisan penomoran kayak misalnya 1.1 harusnya ada titik lagi setelah angka, jadi 1.1 titik. Nah, itu salah satu kekurangan yang ada pada bab 1 ini. Selanjutnya kita melangkah ke bab 2. Bab 2 sesuai dengan panduan skripsi agribisnis itu yaitu tinjauan pustaka. Pada skripsi ini dari 2.1 sampai 2.6 ini sudah sangat sesuai dengan apa yang ada pada panduan skripsi. Mulai dari menjelaskan dulu apa komoditas dari skripsi ini, terus pengertian strateginya, strategi pengembangannya bagaimana, metode-metodenya, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir penelitian. Saya rasa kekurangan pada bab 2 ini yaitu dalam penelitian terdahulu. Kita ke penelitian terdahulu. Nah, sesuai yang saya tahu, sesuai dengan panduan skripsi di agribisnis itu harusnya penulis mengutamakan tahun 2019 yang dicantumkan dahulu. Misalnya, maksudnya kayak kita mengutamakan tahun yang lebih muda dulu, tahun yang lebih dekat, lalu ke tahun yang lama. Nah, misalnya kan pada paragraf yang pertama ini ada Lubis et al. 2019, kemudian 2019 lagi, 2017, lalu 2019. Harusnya yang didahulukan itu 2016, kemudian 2017, lalu 1019. Nah, sama seperti pada bab 1 ini, yaitu kekurangannya cara penulisan nomor. Jadi kayak 2.6. Harusnya kan setelah angka ada titik lagi, jadi 2.6 titik. Nah, itu menurut panduan skripsi yang ada di agribisnis. Oke, kemudian kita melangkah ke bab 3. Bab 3 ini adalah metode penelitian. Ya, sesuai dengan panduan skripsi, metode penelitian yang dicantumkan dalam skripsi ini sudah sangat jelas dan sangat
sudah mengikuti panduan dari jurusan kita, yaitu yang pertama menentukan dulu lokasi dan waktu penelitian, kemudian populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, variabel penelitian, konsep operasional, dan analisis data. Pada bab 3 ini, saya dapat melihat kelebihan, yaitu memiliki metode yang sangat baik dan jelas karena mulai dari lokasi waktu, populasi, dan sampel sampai ke analisis data itu sudah sangat dijelaskan dengan baik dan mudah dimengerti. Tapi ada kesalahan atau ada kekurangan yang ada pada bab 3 ini, yaitu hanya sedikit kesalahan, yaitu pada lokasi dan waktu. Pada lokasi dan waktu ini, penelitian hanya mencantumkan bulan dan tahun, yaitu bulan September 2021. Harusnya mencantumkan juga tanggal dan pukul berapa penelitian ini dilakukan. Dan kesalahan yang berikutnya sama dengan pada bab-bab yang lalu, yaitu misalnya 3.1, seharusnya 3.1 titik. Oke, kita melangkah ke bab terakhir, yaitu bab 4, hasil dan kesimpulan. Pada bab 4 ini, poin-poin yang dicantumkan dalam skripsi ini sudah sangat jelas dan sesuai dengan panduan skripsi yang ada di agribisnis, yaitu mencantumkan gambaran umum wilayah, di mana ada letak dan luas wilayah serta keadaan iklim. Kelebihan yang saya dapat itu penulisan pada penelitian ini ya sudah sangat sesuai yang seperti saya katakan tadi. Kemudian kekurangannya sama seperti di bab-bab yang lalu, yaitu harusnya ada titik lagi setelah angka. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, pada kesimpulan skripsi ini sudah sesuai dengan panduan skripsi di jurusan agribisnis. Yaitu telah menyimpulkan hasil dari penelitian dengan jelas, mudah dimengerti, serta telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Kekurangannya yaitu sama dengan bab-bab sebelumnya, yaitu kurangnya titik setelah angka. Lalu yang terakhir yaitu DAPUS atau daftar pustaka. Tidak ada kekurangan pada bagian daftar pustaka ini karena telah sesuai dengan syarat penulisan daftar pustaka pada umumnya, yaitu mengurutkan dari abjad. Saya rasa sampai sini saja saya mereview skripsi Suyanti Indramayu angkatan 17 di jurusan agribisnis. Semoga apa yang menjadi tugas kita sebagai mahasiswa dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan
saya tentang mereview skripsi Suyanti Indramayu. Adapun kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, saya melihat dari panduan skripsi yang ada di jurusan kami, yaitu jurusan agribisnis. Karena kan setiap jurusan mempunyai panduan skripsi yang berbeda. Jadi cukup sekian untuk video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.